Kita hidup di puncak sejarah peradaban, zaman di mana kita bisa berdiskusi santai dengan AI, mobil sudah bisa menyetir dirinya sendiri, dan satelit mampu meramah cuaca berminggu-minggu ke depan dengan presisi mutlak. Kemajuan teknologi saat ini berlari jauh lebih cepat dari era manapun. Tapi lucunya, di sisi lain, masih ada orang yang ketakutan dikirim santet, atau membiarkan jodoh dan rezekinya didikte oleh ramalan zodiak. Bahkan di era digital yang serba logis ini, konten mistis tidak pernah mati. Podcast paranormal selalu memuncaki trending. Video penampakan buram ditonton puluhan juta kali. Secanggih apapun layar yang kita sentuh, seolah-olah manusia memang tidak pernah benar-benar bisa lepas dari candu hal mistis. Pertanyaannya, apakah itu karena hantu dan jin memang ada? Atau karena otak kita yang dirancang untuk melihat ancaman di mana-mana, bahkan saat tidak ada satupun? Selamat datang di Batas Rasional. Mari kita bedah. Tapi sebelum kita bicara soal hantu dan jin, mari kita bicara soal sesuatu yang jauh lebih nyata dan jauh lebih mengejutkan. Otak kita sendiri. Masalahnya ada pada otak manusia itu sendiri. Otak manusia sangat suka mencari pola, bahkan terkadang terlalu suka. Misalnya seseorang bermimpi buruk, besoknya dia mengalami kejadian sial. Otaknya langsung menyambungkan dua kejadian itu dan berkata, ini pasti pertanda. Padahal mungkin itu hanya kebetulan biasa. Tapi otak manusia tidak nyaman dengan ketidakpastian. Kita lebih suka merasa ada alasan spesifik di balik sesuatu, daripada menerima bahwa hidup terkadang memang murni acak. Atau mari kita lihat fenomena ramalan nasib dan zodiak. Sang peramal menyebutkan 20 hal yang sangat umum tentang diri Anda. 18 tebakannya meleset jauh, tapi 2 tebakannya kebetulan benar. Lalu apa yang otak Anda lakukan? Otak Anda langsung menghapus memori tentang 18 kesalahan tadi dan menobatkan orang tersebut sebagai orang sakti. Logikanya begini, kalau Anda melempar 100 batu dengan mata tertutup ke arah tembok, pasti ada 1 atau 2 batu yang kebetulan mengenai sasaran. Apakah itu menjadikan Anda seorang penembak jitu tingkat dunia? Bukan. Itu cuma probabilitas matematika dasar. Mereka tidak membaca masa depan. Mereka hanya sedang menebak dalam gelap. Dan Anda secara sukarela menyalakan lampunya untuk mereka. Dan dari situlah banyak kepercayaan mistis mulai terbentuk. Kenapa otak kita mendesain ilusi seperti ini? Kita cuma perlu mundur sebentar, melihat cara kerja nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Bayangkan manusia purba sedang berjalan di hutan, lalu melihat semak-semak bergoyang. Manusia yang langsung panik dan berpikir, wah, itu pasti harimau. Lalu lari terbirit-birit adalah manusia yang selamat. Sementara yang santai dan berpikir, paling itu cuma angin. Justru mati dimakan harimau sungguhan. Artinya, nenek moyang yang berhasil selamat dan mewariskan otaknya sampai ke kepala kita hari ini adalah mereka yang penakut dan selalu curiga. Tubuh kita hidup di tahun ini. Otak kita ibarat ponsel keluaran paling baru. Tapi sayangnya, sistem operasinya masih pakai versi zaman batu. Karena alarm bahaya di kepala kita tidak pernah diupdate, otak kita akhirnya sibuk menciptakan ancaman gaib. Saat mendengar kayu atap rumah berderit di malam hari karena suhu dingin, alarm jadul di otak Anda menerjemahkannya sebagai langkah kaki setan. Saat sebuah usaha bangkrut karena manajemen keuangannya hancur, alarm itu lebih suka membisikkan bahwa toko Anda ditutup pesaing pakai tanah kuburan. Ketiadaan hal ajaib memang sulit untuk diterima. Sangat tidak nyaman menyadari bahwa dunia ini bekerja secara logis dan tidak ada kekuatan gaib yang spesial mengurusi kesialan Anda. Namun, bagaimana jika itulah nyatanya? Bahwa semua mitos ini tidak pernah nyata dan hanya sisa-sisa ketakutan purba yang menolak untuk mati. Jika ketakutan mistis ini hanyalah sebuah bug pada sistem operasi otak kita, maka para dukun, paranormal, dan penjual jimat adalah hacker yang mengeksploitasi kelemahan tersebut. Mereka tahu Anda takut. Mereka tahu Anda butuh kepastian. Jadi, mereka menjual ilusi. Mari kita uji kesaktian mereka dengan nalar paling dasar. Kasus pertama. Kita sering mendengar dukun yang mengaku bisa menggandakan uang. Tapi perhatikan polanya. Mereka selalu meminta mahar
atau uang muka di awal. Logikanya begini, kalau dia memang bisa menciptakan kekayaan dari hampa, kenapa dia masih butuh uang pendaftaran dari Anda? Kenapa dia tidak menggandakan uangnya sendiri saja, lalu membeli pulau pribadi? Jawabannya, bukan karena dia rendah hati, tapi karena dia tidak bisa. Kasus kedua, katanya mereka punya jin peliharaan yang sakti, bisa menembus ruang dan waktu untuk mengirim santet atau pelet. Tapi anehnya, giliran disuruh menebak nomor seri uang 100.000 di dalam amplop tertutup, si dukun tiba-tiba banyak alasan. Tukang parkir depan minimarket saja tahu persis plat nomor kendaraan Anda. Masa jin sakti dari dimensi gaib kalah akurat dengan tukang parkir? Kasus ketiga, video penampakan hantu. Di saku hampir setiap manusia modern saat ini terdapat ponsel dengan kamera beresolusi tinggi. Kita bisa memotret kawah bulan atau merekam tekstur sayap lalat dengan sangat jernih. Tapi anehnya, perhatikan setiap kali ada video penampakan dari tim paranormal. Kualitas videonya selalu hancur, buram, bergetar, dan direkam dengan piksel yang pecah. Seolah-olah makhluk gaib ini memiliki fobia terhadap lensa high definition. Kenyataannya sederhana. Kalau resolusi kameranya terlalu jernih, benang nilon, bayangan asisten, dan kebohongan murahan mereka akan langsung terlihat jelas. Kegelapan dan gambar buram adalah satu-satunya tempat persembunyian bagi kepalsuan. Kasus keempat, penjual jimat, batu pusaka, atau benda gaib penarik rezeki. Anda buka toko online, dan Anda akan melihat benda-benda ini dijual seharga Rp100.000. Pikirkan betapa konyolnya ini secara ekonomi. Jika batu pusaka itu benar-benar bisa menarik kekayaan tanpa batas, kenapa penjualnya repot-repot membungkus paket dan menjualnya kepada Anda seharga Rp100.000? Bukankah jauh lebih rasional jika dia menyimpannya sendiri, lalu menguasai saham perbankan nasional? Fakta pahitnya adalah, dia tidak sedang membagi-bagikan rezeki. Dia sedang mencari rezeki dari keputusasaan Anda. Jimat terkuat di dunia ini bukanlah batu cincin atau raja, tapi isi dompet orang-orang yang malas berpikir kritis. Itu bukan ilmu hitam. Itu murni pembodohan. Jangan gadaikan akal sehatmu pada penipu yang berselimut asap kemenyan. Realitas itu memang keras, tapi setidaknya ia nyata. Berpikirlah secara rasional, gunakan akal sehat Anda, dan sampai jumpa di ruang bedah berikutnya.